Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Ingkang kula hormati para sepuh, pini sepuh, para alim ulama, takmir musalla Baitul Atiq, para jamaah yang dahat kinurmatan, alhamdulillah kelolan panjenengan sami saged kempal ten panggenan menika mboten wonten alangan setunggal punapa mawon. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ndadosaken rawuhipun kula lan panjenengan sami pikantuk pahala lan Allah Subhanahu wa taala nyuwun dumateng kula lan panjenengan sami supados terus anggenipun memperbaharui ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wong-wong kang padha iman padha takwa sira kabeh marang Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih, padha takwa sira kabeh kelawan takwa sing sak bener-benere. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, lan aja pisan-pisan sira kabeh mati kejaba ing ngatasé agama Islam. Insyaallah majelis taklim menika wasilah kula lan panjenengan sami ningkataken iman lan takwa. Insyaallah majelis taklim menika wasilah kula lan panjenengan sami silatul ukhuwah, lan insyaallah majelis taklim menika wasilah kula lan panjenengan sami saged mutalaah. Shalawat salam mugi tansah tercurah marang Nabi kula lan panjenengan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi shalawat lumeber marang kaluarganipun, para sahabatipun lan sedaya umat ingkang miturut sunnahipun ngantos dinten kiamat. Seperti biasa jamaah kula taken jamaah sedaya sami sehat. Alhamdulillah, mugi-mugi kula lan panjenengan sami sehat wal afiat, saged istiqomah anggenipun ngelampahi ketaatan marang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ing dahat kinurmatan kula lan panjenengan sami sakmenika ten wulan-wulan haram. Wulan-wulan sing mulya, wulan-wulan sing Allah Subhanahu wa taala mulyakaken. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Satemene jumlah wulan ing sisi Allah Subhanahu wa taala yaiku 12. Lan Rasul sallallahu alaihi wasallam nggih pun dawuh satemene ing setahun ana 12 wulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh minha arba'atun hurum, ana 4 wulan saka 12 wulan mau ingkang termasuk wulan-wulan sing haram. Salasun mutawaliyatun, ana 3 wulan sing berurutan iring-iringan yaiku Dzulqa'dah, Dzulhijjah lan Muharram. Kula lan panjenengan sami sakniki ten Dzulqa'dah napa Dzulhijjah pun? Dzulqa'dah makin terakhir-terakhir ya, Pak. Sekedap malih kula lan panjenengan sami badhe mlebet ten Dzulhijjah. Monggo kula lan panjenengan sami kedah
ngelampahi amal-amal kang sae lan nebihi amal-amal sing boten sae. Sebab amal-amal soleh ingkang dilampahi ten wulan-wulan haram ten dinten-dinten ing dalemipun wulan kang haram niku pahalane luwih kathah. Semono uga dosa-dosa sing dilakoni ing wulan-wulan haram iku ya dosane luwih gedhe, dosane luwih akeh. Monggo Allah Subhanahu wa taala dawuh, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", mongko sira kabeh aja padha ndolimi awak-awake dhewe ing jerone wulan haram. Napa malih Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, nek kula lan panjenengan sami mlebet ten 10 dinten pertama ten wulan Zulhijjah, kula lan panjenengan sami termasuk tiyang-tiyang ingkang mlebet ten waktu sing paling sae. Sebab napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Ma min ayamin", ora ana dina-dina, al amalu sholih fihinna, amal-amal soleh kang dilakon ing jerone dina-dina mau, ahabbu ilallahi, paling ditresnani Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayyam al ashar, saka dina-dina sing dilakoni amal soleh ing jerone yaiku 10 dina pertama ing wulan Zulhijjah. Ana sahabat sing takon, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasul?" Jihad fi sabilillah kira iso ngalake? Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Walal jihad fi sabilillah", jihad ing dalan Allah pun ora iso ngalake amal-amal sing dilakoni ing 10 pertama wulan Zulhijjah. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam kejaba ana wong sing mangkat perang, hartane digawa, jiwa ragane digawa, ora mulih kejaba arane tok. Berarti napa Pak? Mati syahid lah. Wong sing kaya iki nembe iso ngalake wong-wong sing nglampahi perkara sing saleh ing 10 dina pertama ing wulan Zulhijjah. Monggo lan panjenengan sami monggo sareng-sareng jaga wae dhewe ben terus nglakoni amal sing saleh ing dina-dina iki. Nah, wulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah lan Muharram ing taun iki ana 88 dina. Kula lan panjenengan sami saiki wis ning 30 dina sing pertama. Berarti tasik wonten sekitar pinten, Pak? 58 hari ke depan nggih. Kurang lebih sampai terakhir bulan Muharram selesai. Oke, maka dari itu mari saya panjenengan semua berusaha beramal soleh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kita di Kitabul Jami', yaitu kitab di dalam kitab Bulughul Maram. Kita masuk di hadis yang ketiga di Kitabul Jami' bab adab. Monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng maos nggih. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qol sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqal al birru husnul khuluq wal ismu ma haqa fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Jemaah kalau perlu duduknya di sini nggak apa-apa. Lenian tembok ada sana. Monggo Mas. Bukan basah. Monggo duduk sini, kalau sudah penuh boleh ya, ke depan enggak apa-apa. Sebelah sini juga boleh, enggak apa-apa. Jemaah, dari seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Ini nama sahabat yang memang mungkin jarang kita dengar.
Karena kalau hadis biasanya an Abu Hurairah Pak ya. An Abi Hurairah, an Umar bin Khattab, ini dari Nawas bin Sam'an. Semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan keburukan. Tentang kebajikan dan dosa. Al-bir itu kebaikan, al-ism itu dosa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, apa itu kebajikan dan apa itu keburukan atau apa itu dosa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Perangai yang baik, sopan santun, unggah umbuh dan seterusnya. Jadi kebaikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang mulia. Wal itsmu, sedangkan dosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mahaka fi sadrika, yaitu apa-apa yang engkau gelisah di hatimu. Jadi kalau mau melakukan itu apa Pak? Gelisah kira kepenak. Ora tenang. Nelongso niku sih Pak rasane Pak. Wa karihta an yattali alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau orang lain mengetahui engkau melakukannya. Dari sisi kita internal, kita kalau mau melakukan itu khawatir. Enggak enak rasanya, enggak nyaman. Kalau qadarullah kita melakukan kalah dengan syahwat, kita nggak pengen orang lain tahu. Makanya kalau mau melakukan biasanya umpet-umpetan, sembunyi-sembunyi, gitu ya. Kenapa? Karena takut. Wanri sini duduk depan. Monggo. Tidak boleh nolak loh. Monggo. Jadi biar yang datang selanjutnya bisa masuk. Ini lebih sepuh. Saya minta, karena beliau juga teman saya Pak, jadi saya berani gitu. Ya, enggak. Alhamdulillah. Nyaman nih Pak. Baik. Jadi Rasul mengatakan ketika ditanya apa itu kebaikan, apa itu keburukan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan perbuatan dosa itu adalah apa yang engkau gelisah, apa yang engkau enggak tenang dalam melakukannya. Dan kalau engkau melakukannya, qadarullah terjatuh pada perbuatan dosa, engkau itu tidak suka kalau orang lain mengetahui engkau melakukannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik jamaah, kita akan baca syarah dari hadis ini. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, siapa tadi namanya? Nawas bin Sam'an. Ya Rasul, kebaikan itu apa? Keburukan itu apa? Maka yang pertama Rasul mengatakan, kebaikan itu al-birru husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi jamaah, kebaikan itu kan sangat banyak. Ya atau tidak? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Artinya dari sekian banyak kebaikan, akhlak yang mulia itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil sebagai contoh untuk memudahkan orang yang bertanya, ini loh kebaikan. Ini sama seperti redaksi atau pemilihan kata yang Allah Subhanahu wa taala pilih menggambarkan tentang banyak hal ya. Di dalam Al-Qur'an itu banyak ya, kalimat-kalimat yang diambil sebagai kebaikan. Contohnya di surat Al-Baqarah itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan hanya engkau menghadap ke timur dan barat, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir.
Kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada hari akhir. Ya, wal yaumal akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab, dan engkau beriman kepada para nabi. Ini Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih kita gambaran ini loh kebaikan. Kemudian apa lagi? Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Engkau memberikan harta yang terbaik, harta yang paling engkau cintai kepada kerabat. Kepada mbah, Pak D, Bude, Pak Le, Bule, kemudian ponaan, saudara dan seterusnya. Ya. Wal yatama, dan orang-orang yatim. Orang yang bapaknya meninggal umurnya belum 15 tahun. Nek umurnya sudah 15 tahun lebih sudah bukan yatim lagi, Pak. Jadi jangan sampai ada orang umurnya 30 tahun, Pak, sedekah Pak kula anak yatim. Jewer sisan gitu. Anak yatim itu maksimal berapa? 15 tahun. Man mata abuhu wa huwa shaghir, yaitu yang bapaknya meninggal dan dia masih kecil. Karena kalau sudah 15 tahun biasanya sudah mulai bisa mencari nafkah sendiri, Pak, ya. Bisa mencari mata pencaharian sendiri, biasanya seperti itu. 6. Kemudian apa lagi? Wal masakin wa banas sabil. Sonas. Memberikan harta kepada orang miskin dan juga orang-orang yang membutuhkan bantuan, yaitu mereka yang sedang melakukan perjalanan. Ya, Ibnu Sabil, diantaranya orang yang sedang safar, kehabisan bekal, atau orang yang sedang safar, bekalnya tipis, gitu ya. Maka ini penting jamaah. Tapi sekarang yang harus hati-hati juga Pak, kadang ada yang modus nggih. Iya gitu. Belum lama itu saya di rumah siang-siang, baru tidur siang, ada yang ketuk pintu, Assalamualaikum Mas, saya musafir, saya kehilangan ini itu, ya dan sebagainya gitu. Dulu saya pernah ketipu Pak, makanya saya mau bantu, jadi akhirnya khawatir terulang gitu loh. Saya pernah dulu waktu kuliah, ada uang tuh nggak banyak, katanya pengen kembali ke Jawa mana gitu ya, Jawa atas apa Jawa bawah gitu ya. Saya mau pinjam uang Mas, nanti kalau saya sampai ke daerah saya langsung transfer gitu. Oh ya sudah, ini Pak nomor HP saya, ini nomor rekening saya, ini monggo dibawa 150. Biasanya berapa jam perjalanan? Oh paling 6 jam sampai gitu. Tunggu Pak 6 jam kok orang sing WA. Tak cek kok orang-orang yang transfer gitu. 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, 2 bulan, waduh ternyata saya tertipu. Ya. Ternyata teman saya pun ada orang luar ya, yaitu perantauan di Pekalongan. Kemudian ada orang yang datang qadarullah Pak dari daerah dia, sama. Secara emosi kan, wah tonggone dhewe gitu, oh konsone dhewe gitu. Kamu mau kemana? Mau keluar daerah pulau mana gitu. Terus berapa? 700.000. Yo, dikasih 700, disangoni berapa itu 700 juga gitu Pak. Diantar ke stasiun Pekalongan. Stasiun apa? Terminal nih, terminal. Setelah dipesankan tiket, qadarullah itu ada salah satu petugas terminal itu yang temannya orang ini Pak. Punya nomornya juga gitu. Akhirnya setelah itu ditelepon, Mas, sing mau diter sopo? Oh itu musafir, mau ke tempat asal saya gitu. Ya Allah Mas, ngapunten mau tiketnya dibatalkan Mas. Tiketnya dibatalkan, diambil lagi uangnya gitu ya Allah gitu. Ya sebetulnya orang-orang yang kayak gini, oknum-oknum yang kayak gini itu akhirnya menjadikan orang yang butuh beneran akhirnya sulit mendapatkan bantuan Pak gitu. Ya maka dari itu ya kita harus benar-benar ya selektif ya dalam membantu, dalam memberikan bantuan kepada orang lain. Jangan terlalu lugu juga, nanti takutnya kita ketipu. Okay? Tapi kalau emang orang membutuhkan ya bismillah kita bantu. Wasailina wa fir riqab. Ya termasuk kebaikan itu engkau memberikan bantuan kepada orang yang meminta-minta. Ya, ataupun orang yang memang dia seorang hamba sahaya.
Ini diantara contoh redaksi yang Allah ingin tampilkan kepada kita, yang Allah ingin tampakkan kepada kita tentang contoh-contoh kebaikan. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang mulia. Jamaah, sebagaimana Rasul juga pernah mengatakan, ya, al hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Pertanyaannya, apakah haji itu hanya wukuf doang, Pak? Tidak. Kalau kita membahas rukunnya, beberapa ulama berbeda pendapat, tapi kalau rukun yang kemudian paling mudah, yang pertama ihram. Memakai pakaian ihram, mulai niat untuk melakukan ibadah haji, ketika masuk miqat, ya, kemudian mulai mengucapkan kalimat talbiyah dan seterusnya. Ya Allah, ya, saya memulai haji. Nah, baik hajjan, gitu dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tawaf iwadah. Tawaf iwadah. Setelah itu sa'i. Setelah itu wukuf di Arafah. Ya, kemudian baru setelah itu mencukur rambut. Jadi bukan hanya wukuf jamaah rukun haji, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi mencontohkan kebaikan itu ini. Maka Rasul mengatakan haji itu adalah wukuf di padang Arafah, karena memang di antara inti dari ibadah haji di antaranya adalah wukuf di padang Arafah, karena di sana adalah gambaran kecil dari padang mahsyar. Kita berkumpul di tempat yang lapang, mau yang haji itu adalah presiden, raja ataupun apa, sama semuanya. Pakaiannya juga sama, tempat juga sama, waktunya juga sama, nggak ada yang membedakan di antara mereka. Jadi ini adalah gambaran kecil dari padang mahsyar, gitu ya. Maka dari itu dikatakan al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Karena di antara rangkaian rukun haji yang lain ataupun wajib haji yang lain, ya, maka wukuf ini adalah sesuatu yang paling kerasa, Pak. Bahwasanya kita manusia itu seorang yang tidak punya apapun yang bisa dibanggakan. Mau seperti apapun, pangkatnya setinggi apapun, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala kita sama, yang membedakan hanya ketakwaan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa akhlak kemudian dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran dari kebaikan? Karena begini, Pak. Akhlak itu luas. Waktunya sangat panjang. Waktunya sangat lama. Oke, kita sholat. Satu kali sholat berapa menit kira-kira, Pak? 7 menit nih imamnya Ustadz Meka, Ustadz Afad gitu ya. Nih Pak Ridwan 10 menit kayak nih. Ya plus minus 5 menit lah. Itu 5 menit kok, Pak. Tapi kalau kita bergaul kepada orang tua, berapa lama, Pak? Selama orang tua kita hidup, betul enggak, Pak? Kita bergaul ke istri kita selama berapa lama, Pak? Selama kita membersamainya. Kepada anak-anak kita, selama kita hidup bersama mereka. Kepada saudara, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada seluruh manusia, maka akhlak yang mulia ini ketika kemudian dicontohkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai kebaikan, orang akan tergambar, oh, berarti kebaikan itu adalah perangai yang baik, akhlak yang mulia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akhlaknya mulia, dia adalah orang yang sangat banyak sekali kebaikannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang akhlaknya mulia, jemaah. Karena orang yang akhlaknya mulia itu ngangenin loh, Pak. Tidak bertemu sebentar aja itu rasanya kayak ada yang kurang. Kayak makan nasi padang itu nggak ada sambal hijau sama nggak ada daun, apa, Pak? Daun singkongnya. Kayak makan soto Pekalongan tuh nggak ada tahu-taunya itu loh, Pak, nggak ada tauconya gitu ya. Kurang afdol gitu, kurang lengkap.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia itu kalau ada pada diri seseorang, itu benar-benar modal yang sangat berharga, modal yang sangat inti, dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita setiap hari mandi, pakaian kita cuci dan seterusnya, maka akhlak kita pun harus selalu kita berusaha untuk perbaiki. Sudah benar belum sih ucapan saya? Sudah benar belum sih raut wajah saya? Gitu ya. Sudah nyenengin belum sih karakter saya? Ini harus kita kemudian selalu perbaiki. Karena banyak sekali kemudian keutamaan akhlak yang mulia. Di antaranya yang pertama adalah akhlak yang mulia merupakan sesuatu yang paling berat di timbangan yaumul hisab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua amal kita akan ditimbang. Maka dari itu, di antara hal yang akan memperberat amal kebaikan seorang hamba, timbangannya adalah dengan akhlak mulia. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un", tidak ada sesuatu pun, asqala fil mizani min khuluqin hasan, yang paling berat di timbangan, yang paling berat di mizan nanti di yaumul hisab, min khuluqin hasan, melebihi akhlak yang mulia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak heran ketika akhlak yang mulia ini timbangannya paling berat. Kenapa? Tadi kami sampaikan waktunya panjang, unlimited. Nah, zaman sekarang orang bilang tidak terbatas. Kalau salat fardu sudah ada waktunya masing-masing. Nggih? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh salat itu merupakan kewajiban atas seorang yang beriman yang waktunya telah ditentukan. Tapi kalau akhlak yang mulia jamaah, Masya Allah, selalu membersamai seseorang kapanpun, dimanapun. Dan akhlak yang paling baik sebetulnya adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai orang itu kemudian bingung, ono uang ora sholat tapi kelakuannya api. Dia berbuat baik sama orang lain tapi dia tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepadanya berbagai macam kebaikan, yang memberikan kepadanya berbagai macam fasilitas. Akhlak yang baik juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mendahulukan ucapan beliau lebih dari ucapan selain beliau. Kita mencintai beliau lebih besar daripada kecintaan kita kepada selain beliau. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi, ya, tidak beriman seseorang dengan iman yang sempurna sampai aku ini menjadi orang yang paling dicintainya. Bahkan lebih dari anaknya, lebih dari orang tuanya, lebih dari manusia yang ada di seluruh dunia ini. Di seluruh penjuru dunia ada manusia, tetapi kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita dahulukan lebih dari kecintaan kita kepada selain beliau, dan seterusnya. Ya. Akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kita kepada agama Islam yang mulia ini, kita benar-benar menjadi orang yang akhlaknya mulia. Jadi jamaah, tidak ada yang lebih berat pada timbangan kebaikan kelak dari seseorang melebihi akhlak yang mulia. Oleh karena itu, mari kulolan panjenengan sami berusaha menjadi orang-orang yang akhlaknya mulia. Orang yang akhlaknya mulia, Pak, jadi apapun keren. Orang yang akhlaknya mulia, kalau kemudian dia jadi seorang pedagang, kira-kira pembelinya senang enggak, Pak? Senang banget. Ketagihan beli, Pak. Dia rela melewati berbagai macam rintangan. Dia rela melewati beberapa toko yang sudah dekat, hanya ingin ke toko itu.
Kenapa, Pak? Pelayanannya nyaman, ramah. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, walaupun kadang kita capek, walaupun kadang kita marah, tapi usahakan kalau sudah ada hubungan dengan orang lain, muamalah dengan orang lain, kita usahakan menutupi duga-duga kita tunjukkan kepada dia pelayanan yang terbaik. Ya. Jadi jemaah, saya mau cerita. Tadi siang itu saya ke salah satu tempat pelayanan umum. Saya datang itu sekitar jam 1. Jadi dia sudah melayani dari pagi, Pak. Mondar-mandir ke sana sini, ambil dokumen, melayani kemudian customer gitu ya. Setiap ketemu wajahnya sumringah, "Selamat datang Bapak, ada yang bisa saya bantu?" Setelah datang, "Selamat datang Pak, terima kasih sudah menunggu," luar biasa gitu. Lah qadarullah saya itu duduk di tempat yang dekat dengan salah satu ruangan yang dia biasa bolak-balik ambil dokumen. Saya penasaran, Pak, ini orang kok luar biasa ya, pelayanannya kok maksimal banget. Mesti seneng ikut service excellent ini ya. Sering ikut seminar menjadi seorang yang bisa menyenangkan orang lain dalam hal pelayanan. Tapi jamaah ketika dia masuk jauh dari para customer, qadarullah ya, karena saya juga bawa anak, kadang anak saya ke sana kemari, kadang saya juga jemput, saya dengar ternyata ngeluh juga Pak di belakang. Capek saya ini. Ambil dokumen, rawiring, saya kesel temenan itu. Bahasa Jawanya keluar. Tapi ketika dia sudah keluar menemui konsumen, "Selamat datang Pak, Masya Allah," gitu ya. Apa yang saya bisa bantu? Setelah selesai melayani, membantu, sudah selesai semua, sampai ditawarkan, "Ada yang bisa saya bantu lagi Pak? Ada yang mau diurus lagi Pak? Ada apa yang perlu diperbaiki Pak?" Masya Allah. Ini contoh sebetulnya ya. Mereka saja yang mungkin kalau kita hitung ngajinya lebih sering kita lah. Saya yakin itu ya, itu orang umum gitu ya. Masa kita kalah sama mereka? Gitu loh. Baik, kita mungkin capek, kita mungkin lelah. Sekedar istirahat, mungkin monggo. Tapi kalau sudah ketemu orang lain, ketemu orang tua, janganlah menampakkan lelah, capek, atau mungkin sedih gitu ya. Kasihan mereka, nanti mereka ikut pikiran. Gitu ya. Atau kemudian istri kita gitu ya. Kita capek kerja, janganlah kemudian pulang masuk balang kita bludak gitu ya. Jangan gitu ya. Kita harus menunjukkan akhlak yang baik kepada orang-orang terdekat kita. Jadi walaupun kita capek Pak, ya, pulang ketemu anak, ketemu istri, harusnya kita menunjukkan kita ini senang ketemu mereka. Kita ini semangat ketemu mereka. Walaupun kita capek, anak minta gendong, kadang anak mertua yang minta gendong, gitu ya. Ya bismillah gitu ya. Walaupun tambah capek gitu ya, kita harus menunjukkan kita itu senang ketemu mereka. Kita ini semangat ketemu mereka. Kita ini menunggu-nunggu momen ketemu mereka. Maka inilah akhlak yang mulia. Kenapa jemaah? Tidak ada yang lebih berat nanti di mizan ketika ditimbang melebihi akhlak yang mulia. Berakhlaklah yang baik walaupun panjenengan namanya bukan Pak Mulyono. Walaupun ibu-ibu di sini bukan namanya Ibu Mulyanti, ya. Walaupun bapak di sini bukan Pak Mulyanto, ya, tetap kita harus punya akhlak yang mulia. Barakallahu fiik. Itu yang pertama, tidak ada yang lebih berat di timbangan hari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua jamaah, orang yang akhlaknya mulia itu bisa mencapai derajat yang tinggi. Bisa mencapai posisi yang tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula sak temene ana wong la yudriku bi husni khuluqihi sing wong mau iku kelawan akhlak apike bisa tekan darajata shaim alqaim yaiku tekan derajat sing diraih sing dijukuk, sing diperoleh wong-wong sing seneng puasa sunnah, wong-wong sing seneng tahajud." Jadi sesungguhnya ada seorang yang dengan akhlak mulianya, dengan akhlak baiknya, dia bisa mencapai derajat yang dicapai oleh orang yang rajin puasa sunnah dan rajin sholat malam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ini merupakan hadis yang sahih.
Jadi jamaah, orang yang akhlaknya baik, mungkin kadang sholat malam tapi nggak sering. Mungkin kadang puasa sunnah tapi nggak sering. Tetapi akhlaknya yang mulia itu, dia bisa mengalahkan orang lain yang rajin puasa sunnah, yang rajin tahajud tapi secara akhlak kalah. Apalagi kalau ada orang yang rajin puasa sunnah, rajin sholat malam, akhlaknya baik, ya wes iki bahasane wong bojong kumplit-kumplit gendeng seng. Paket istimewa. Ini ana wong bujang sing kaya iki nggo rebutan ya karo bapak ibu-ibu. Nggih mboten Bu? Lah nggih lho wong wis kenteng, pinter, akhlake apik, rajin poso, rajin sholat, ya Allah. Masya Allah gitu ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang seperti ini bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa, rajin sholat tahajud. Jamaah, sebetulnya sulit mana sih puasa sunnah, sholat malam sama berakhlak baik? Sebetulnya sulit mana? Sulit semua, ya Allah. Berarti pahalanya besar. Ya, karena semakin berat, semakin berat juga pahalanya. Maka dari itu Pak ya, orang yang terbaik, laki-laki yang paling baik itu kan laki-laki yang paling baik kepada orang-orang terdekatnya, kepada istri, kepada ibu, kepada anak perempuan. Ya, kata Rasul, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluarga saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jamaah? Kalau sama orang lain kita itu bisa sandiwara, iya enggak? Senajan untune loro, iso-iso, pripun kabare gitu ya. Tapi kalau sama istri sama anak, wah angel. Lah wong awan bengi esuk sore bareng kok, gitu ya. Maka dari itu kalau orang kok bisa baik sama istrinya, bisa baik sama anaknya, ini benar orang-orang baik, Pak. Ya, bukan kaleng-kaleng ini, bukan sandiwara. Kenapa? Karena dia bisa berbuat baik kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang paling banyak waktunya bersama dia. Kalau baik sama teman sekerjanya, baik sama teman sekantornya, baik sama teman semajelisnya, wajar. Tapi kalau kemudian baik kok sama keluarganya terus-menerus 24 jam, ini benar-benar orang-orang yang terbaik. Masya Allah. Semoga kita termasuk ya Pak. Amin. Gitu. Harus selalu belajar, harus selalu berlatih, harus selalu berjuang. Ya. Jadi yang pertama, orang yang beramal baik ya, dengan akhlak mulianya, maka catatan amalnya nanti akan sangat-sangat berat kebaikannya ya. Sangat banyak kebaikannya. Kemudian yang kedua, bisa mencapai derajat yang tinggi. Bahkan derajatnya orang yang puasa sunnahnya rajin, orang yang sholat tahajudnya rajin. Ada yang lebih spesial Pak. Apa itu? Dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan yang dia tonggone apik seneng berapa? Nek tonggone sing apik pindah gelo berapa? Gelo banget. Nah sekarang gimana coba perasaannya orang itu bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti? Bisa lihat wajahnya Rasul, bisa dengar langsung ucapannya Rasul, bisa langsung berjabat tangan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu bahagia banget. Maka siapa yang pengen jadi tetangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pengen dekat dengan tempat duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dia memperbaiki akhlaknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo." Orang yang paling dekat di antara kalian dengan aku, tempat duduknya kelak di hari kiamat, yaitu adalah orang yang akhlaknya paling baik, yang akhlaknya paling mulia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kita senang, kita bahagia duduk dekat orang yang baik, duduk dengan orang yang kita cintai, maka tentunya kita pasti akan sangat senang ketika kemudian bisa duduk di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, para sahabat itu
Kalau sehari saja nggak ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya rindu banget, kangen banget. Dan mereka sesedia apapun kalau sudah ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hilang kesedihan. Masya Allah. Mungkin lebih senang daripada ketika bertemu malam pengantin dengan istri, Pak. Senang betul, Pak? Jangan saya kemutan pora, Pak. Kelalen. Masih ingat ya, pertama kali ketemu suami, pertama kali ketemu istri di malam pengantin gitu loh. Atau di pertama kali akad gitu, rasanya ya Allah kayak ngimpi-ngimpi ya gitu, Pak. Pengen iki udan sing gede, tamune do Bali gitu loh. Ya. Tapi Pak, ada yang lebih bahagia lagi ketika nanti kita bisa melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, bahkan dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Oleh karena itu, kebaikan itu sangat banyak. Di antara kebaikan yang sangat besar keutamaannya adalah orang-orang yang akhlaknya mulia. Kenapa Pak? Orang yang akhlaknya baik, kalau kemudian orang ketemu senang, duduk di sampingnya senang, dengar omongannya senang. Kenapa? Karena kalau ngomong yang nggak nyakiti, tangannya yang nggak jahil, nggak suka ngerjain gitu, nggak suka apa namanya Pak, iseng gitu ya, nggak suka melukai gitu loh. Maka orang itu kalau di sampingnya senang. Maka dari itu ketika orang yang seperti ini mesti kebaikannya sangat banyak. Kenapa? Karena di antara kebaikan itu adalah engkau memasukkan kebahagiaan kepada hati orang lain. Makanya kalau kita jadi akhlak baik, ada orang yang senang dekat sama kita, pahala terus ngalir tuh. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian jamaah, di antara keutamaan akhlak yang mulia adalah Rasul jamin masuk surga. Orang yang seperti ini. Bahkan bukan main-main, bukan cuma surga, tapi surga yang paling tinggi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah." Aku menjamin sebuah istana di surga yang paling tinggi, di surga yang paling atas, yang kemudian fasilitasnya paling mewah, paling megah, paling komplit. Bagi siapa? Liman hassana khuluquhu, bagi orang yang akhlaknya baik, bagi orang yang memperindah akhlaknya, bagi orang yang menjaga lisannya, bagi orang yang bagaimana menjaga wajahnya ini tetap kelihatan baik di depan orang lain. Jangan sampai wajah kita ini seperti cucian selama sebulan dibiarin, kusut, ngapunten jamur, gitu. Dan terus dipandang nggak enak gitu ya. Tapi bagaimana wajah kita ini, masya Allah ya, senang kalau kemudian orang lain memandang wajah kita. Jadi Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis yang hasan, aku akan menjamin sebuah istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang pengen di surga yang paling tinggi, perbaiki akhlaknya. Panjenengan senang pleser mboten, Mbak? Bu, senang pleser mboten, Bu? Senang ya? Nate pleser ten dieng napa mboten? Itu tempat yang tinggi, biasanya Pak, hawanya sejuk, tanamannya subur, airnya bersih, bening ya, sayur-sayurnya subur, buah-buahnya masya Allah luar biasa. Maka sama, surga pun semakin ke tengah, semakin ke atas, tentunya akan mendapati fasilitas yang sangat luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kira-kira kalau mau berakhlak mulia butuh perjuangan nggak? Butuh perjuangan. Lebih-lebih kalau lagi lapar gitu ya. Orang ini kalau lagi lapar kan cok metu resek ya sih Pak. Perempuan kalau lagi haid gitu ya. Aduh, luar biasa ini. Suami ini jangan kepancing gitu loh. Berusaha untuk bagaimana membahagiakan, menyenangkan gitu ya. Itu butuh trik sendiri gitu ya. Kemudian juga ketika kita capek, ketika kita punya masalah, itu adalah benar-benar teruji kita yang sebenarnya seperti apa. Maka jamaah di antara hal yang bisa menjadikan kita ini tetap bisa berakhlak mulia kepada mereka adalah bagaimana kita memposisikan mereka pada posisi yang tepat.
Contohnya orang tua, ya memang kita ini benar-benar harus melayaninya. Memandang orang tua dengan pandangan yang penuh dengan hak yang besar. Orang tua ini punya hak yang besar dan kita punya kewajiban yang besar. Kalau kita sudah memposisikan diri kita seperti ini, memposisikan orang tua kita seperti ini, insya Allah kita akan bisa lebih menjaga. Kadang kita itu lupa skala prioritas. Kita punya pekerjaan, kita punya keluarga. Karena kita fokus ke pekerjaan, keluarga ini akhirnya terbengkalai. Kita marah sama keluarga, kita emosi sama keluarga. Padahal mohon maaf, kalau kita kerja, kalau dapat uang ini buat siapa? Buat siapa, Pak? Kita kerja, kita dapat uangnya buat siapa? Buat keluarga. Kenapa kemudian ketika kita sudah melakukan pekerjaan yang mana akan diberikan kepada keluarga, prosesnya kita menyakiti mereka? Kan eman-eman. Ya. Maka dari itu kalau memang kondisi kita sedang capek, ya lakukan pekerjaan, anak kita nangis, udahlah pekerjaannya nanti dulu, ditinggal dulu, anak kita dinengi kalau bisa. Dahulukan makhluk hidup, dahulukan yang bernyawa, dahulukan yang punya perasaan. Ya. Ini yang benda mati nanti dulu. Kalau bisa tinggal dulu. Kalau sudah kondusif, baru kerjakan lagi. Jangan sampai karena kita fokus mengerjakan yang ini, kita kemudian menelantarkan yang masih hidup. Kita menelantarkan yang punya perasaan. Kita menelantarkan mereka yang sedang ada satu masalah sehingga menangis dan seterusnya. Jadi fokuskan kepada yang ini dulu. Kalau memang bisa ditinggal seperti itu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin terakhir dari pembahasan kita. Karena nanti akan mungkin barangkali disambung tanya jawab, barangkali ada, kalau nggak ada juga alhamdulillah ya. Bahwasanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan sebuah perkataan yang luar biasa, haqiqatu husnul khuluqi, hakikat akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia yang sebenarnya adalah, kata beliau, yang pertama, bazlul ma'ruf, berbuat baik kepada yang lain. Apa yang pertama, Pak? Berbuat baik. Yang pertama. Wakaful ada, dan menahan diri, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang lain. Wa talaqatul wajhi, dan bagaimana kita menjadikan wajah kita berseri-seri, wajah kita ini kemudian sumringah, murah senyum, nyenengkan dipandang. Ini perkataan beliau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi hakikat akhlak yang mulia yang pertama apa? Melakukan kebaikan kepada orang lain. Yang kedua, mencegah menyakiti orang lain. Dan yang ketiga adalah apa? Membahagiakan orang lain dengan raut muka kita, dengan raut wajah kita, dengan ekspresi kita. Jadi kalau kita sudah bisa seperti ini, maka insya Allah kita benar-benar bisa menjadi orang yang akhlaknya baik. Ini Pak tripod. Coba lihat tripod ya. Kenapa namanya tripod? Karena kakinya 3. Kalau kakinya dilepas 1 gimana, Pak? Ambruk. Maka sama, ternyata akhlak yang mulia punya 3 rukun, punya 3 kaki. Yang pertama, melakukan kebaikan untuk orang lain, kemudian tidak menyakiti orang lain, dan wajahnya berseri-seri di hadapan orang lain. Ada orang yang bisa berbuat baik sama orang lain, di sisi lain dia menyakiti. Pripun, Pak? Belum masuk. Atau dia orang yang melakukan kebaikan, dia tidak menyakiti orang lain, tapi wajahnya gitu ya, besengut gitu ya. Ini juga kurang. Maka kalau pengen menjadi orang yang akhlaknya baik kepada orang lain, yang pertama adalah berikan kebaikan untuk mereka, jangan sakiti mereka, jangan ganggu mereka, dan bagaimana kita bisa menyenangkan mereka dari wajah kita, senyum kita, ekspresi kita, ya, sehingga apa? Orang lain itu nyaman, orang lain itu senang dengan diri kita. Kemudian jamaah, tadi kita sebutkan juga di dalam hadis tadi apa? Dan keburukan adalah yang engkau gelisah, yang hatimu merasa resah kalau kamu mau melakukannya, dan kamu tidak suka orang lain mengetahui ketika engkau melakukannya. Tentunya jamaah,
Kalau orang fitrahnya masih lurus, kalau orang jiwanya masih lurus, akalnya masih benar. Tapi kalau orang yang memang sudah fitrahnya ini melenceng, fitrahnya ini menyimpang, ya, maka dia kadang melakukan keburukan itu nggak ada resa-resanya itu loh Pak, nggak ada gelisah-gelisahnya, bahkan dia malah petenteng-petenteng melakukannya, gitu. Sombong melakukannya. Itu ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena fitrahnya sudah nggak benar. Karena fitrahnya ini sudah tidak lurus. Jadi kalau timbangan yang paling kuat ya tadi Al-Quran, As-Sunnah. Ini baik atau buruk lihat Quran sama Sunnah. Tapi kadang ada kalanya, khususnya kita yang insya Allah fitrahnya masih lurus, kalau kita nggak tahu ini halal atau haram, ini baik atau buruk dalam Quran, dalam Sunnah, maka kita bisa menanyakan kepada diri kita, baik nggak ya? Kalau kita mau melakukan, berat nggak ya? Gelisah nggak ya? Merasa bersalah nggak ya? Kalau kemudian iya, dan kita juga takut kalau orang lain tahu kita melakukannya, berarti ini keburukan. Garis bawahi nggih Pak nggih, bagi orang yang fitrahnya masih lurus, bagi orang yang fitrahnya masih benar, ya, bagi orang yang kemudian akalnya masih benar. Tapi kalau orang yang sudah menyimpang dan sebagainya, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai ukuran atau takaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang baik, jangankan kok nggak berkerudung, wong kakinya kelihatan nggak kaos kakinan juga pasti merasa malu. Jangankan mohon maaf ya, kepalanya kelihatan, wong kalau pakai jilbab rambutnya ada yang kelihatan langsung di astagfirullah. Dia ketika lengan panjang, yang namanya perempuan itu kan ini bukan aurat Pak, tapi kalau sudah buka segini sudah masuk aurat. Makanya kadang dia pakai handsock, ya. Itu adalah ketika perempuan itu fitrahnya masih lurus. Tapi kalau kemudian fitrahnya sudah, mohon maaf, melenceng, bengkok, ya mohon maaf. Ya seneng tuh pakai pakaian you can see you, panjenengan kan sakit si mirsani gitu ya. Na'udzubillahi min zalik gitu ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bisa berusaha menjadi orang-orang yang baik dengan selalu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dan kita berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang diantara ciri-cirinya adalah kita ini gelisah, kita ini resah kalau melakukannya, dan kita ini kemudian takut, kita malu, kita nggak pengen, kita nggak suka kalau orang lain mengetahui kita melakukannya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kebaikan dari Allah, ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Monggo, masih ada waktu mungkin sekitar 5 menit. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan.